Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak ya. Di sini saya akan membahas siapakah yang akan menang jika terjadi capres di 2029 antara Pak Anies Baswedan melawan Kang Deddy Mulyadi. Sebelum kita bahas di 2029, kita bahas dulu ya politik tahun-tahun sebelumnya. Di 2024 itu yang menjadi capres itu adalah tiga capres. Yang pertama yaitu Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Kemudian capres yang kedua yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ya. Kemudian capres yang ketiga itu ada Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD. Nah, dari ketiganya tersebut itu memiliki jejak politik yang jelas ya. Pertama itu Pak Anies Baswedan memiliki jenjang politik sebagai gubernur DKI. Nah, pada saat 2014, Pak Anies Baswedan itu dulunya merapat ke Pak Jokowi. Bahkan ada sebuah video yang dimana Pak Anies sangat memuji Pak Jokowi pada saat 2014. Ketika 2014, Pak Jokowi pun nyapres pada saat itu dan alhasil Pak Jokowi menang ya di tahun 2014. Alhasil pada saat itu Pak Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, kemudian setelah itu Pak Anies diberhentikan dari Menteri Pendidikan oleh Pak Jokowi. Pada saat itu Pak Anies merapat ke kubu Pak Prabowo Subianto. Hingga pada saat calon gubernur itu dicalonkan oleh Pak Prabowo oleh Gerindra menjadi calon gubernur Jakarta. Pada saat itu melawan Pak Ahok ya, kemudian melawan Pak AHY dan hasil menang menjadi gubernur DKI sebanyak 2 putaran. Putaran pertamanya hampir imbang, kemudian putaran yang keduanya menang. Alhasil Pak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI 2018 ya, 2018 2017 sekitar setahun segituan lah. Nah, kemudian setelah gubernur fasenya berakhir, Pak Anies Baswedan maju menjadi capres diangkat oleh Partai Nasdem, Partai PKB yang dimana itu adalah partai kuat mendukung Pak Jokowi saat 2019 akhirnya membuat menjadi oposisi dengan mengangkat Pak Anies ya antara PKB, PKS, Nasdem sama apa ya satu laginya. Tadinya itu mau Partai Demokrat ya partainya AHY, namun tidak jadi. Kenapa? Karena yang diangkatnya itu sebagai wakilnya yang seharusnya AHY malah diganti jadi Pak Imin, Pak Muhaimin Iskandar. Yang dimana Pak Imin ini adalah ketua PKB. Nah, di situ namun pada saat Capres di 2024 hasilnya Pak Anies kalah dengan perolehan suara sekitar 28% ya. Seperti itu jejak rekam Pak Anies ya. Nah, kemudian ada Pak Imin sebagai wakil Cawapres pada 2024 itu dulunya ya masih barisan Pak Jokowi 2019 pada saat itu menjabat sebagai sebagai wakil DPR RI ya. Dan pada saat itu kan masih projo ya, pro Jokowi ya. Dan ketika 2024 menjadi cawapres jadi pasukan oposisi. Nah, setelah kalah Pak Imin ini diangkat jadi menteri oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Koperasi. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Prabowo sendiri di 2024, Pak Prabowo itu menjadi orang yang paling lama menjadi oposisi. Baik pada saat 2009, pada saat itu apa ya istilahnya, menjadi wakil Bu Megawati ya, melawan Pak SBY pada saat itu kalah ya. Nah, di 2009 kalah bersama PDI, Partai Banteng. Kemudian 2014 beliau menjadi masih yang nggak ada oposisi dan kemudian karena pergantian presiden melawan Pak Jokowi, kemudian kalah ya di 2014 kalah. Kemudian 2019 nyalon lagi melawan Pak Jokowi dan hasilnya kalah lagi. Daripada kalah terus-menerus, akhirnya Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada saat itu. Nah, pada saat
Kemudian pada saat 2024, Pak Prabowo maju menjadi capres calon presiden sampai sekarang menjadi presiden. Sedangkan wakilnya itu Pak Gibran itu menjadi kunci utama di 2024. Nah, sebelum menjadi wapres ini, Pak Gibran sendiri menjadi wali kota Solo ya, wali kota Solo. Dan seperti yang kita ketahui ya, maaf ya, Pak Prabowo ini belum pernah duduk di kancah politik. Mungkin apa ya, pernah juga jadi Menteri Pertahanan ya, kemudian di bidang militer dan seterusnya. Namun secara histori ya, menjadi gubernur belum pernah, menjadi bupati belum pernah. Jadi pada saat ini menjadi presiden, baru menjawab menjadi Menteri Pertahanan, sedangkan menjadi pemimpin dalam bidang politik, pemerintahan seperti gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu belum ada ya. Kemudian Pak Gibrannya sendiri itu baru menjabat sebagai wali kota Solo, itu pun belum genap 5 tahun ya, 3 tahun. Nah, sebelum menjabat menjadi wapres atau wakilnya Pak Prabowo, Gibran ini apa ya, direbutkan oleh ketiga belah pihak. Dimulai dari partai PDI yang tadinya mau dijadikan wakil Pak Ganjar, ataupun jadi Nasdem ya, pada saat itu sangat diperebutkan oleh ketiga belah pihak untuk mendapatkan suara pro Jokowi pada saat itu. Dan seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi yang tadinya ada di barisan PDI akhirnya berpindah kepada Golkar karena itu memakai dasi kuning ya pada saat itu. Kenapa demikian? Karena ada pada saat perayaan ulang tahun Partai Banteng ya. Pada saat itu Pak Jokowi apa ya, istilahnya kayak diremehkan. Pak Jokowi tanpa partai ini mau bisa apa, bisa gini. Akhirnya pada saat itu Pak Jokowi pindah haluan ke Golkar, lalu mengusulkan Gibran ya menjadi wakil cawapres Pak Prabowo pada saat itu. Dan akhirnya PDI dan Pak Jokowi menjadi berseberangan, yang tadinya satu kolam akhirnya berbeda kolam. Seperti itu. Kemudian yang ketiganya Pak Ganjar ya. Dulunya adalah Gubernur Jawa Tengah, dan beliau pernah diundang ke TV Trans 7 sebagai gubernur konten ya. Pada saat itu kan Pak Ganjar itu apa ya, sosialisasi masyarakat ya. Kemudian viral, terkenal. Pada saat itu viralnya itu bareng sama Bupati Purwakarta yaitu Pak Kang Deddy Mulyadi pada saat itu. Mereka berdua diundang di acara Pak Deddy Kombujer ya. Pada saat itu apa ya, ditanya tentang konten-kontennya dan seterusnya. Dan alhasil itu menjadi cikal bakal capres cawapres di 2024. Ini sama saja seperti halnya Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi juga menggunakan sosialisasi masyarakat di dunia sosial media, yang sehingga membuat Pak Jokowi ini apa ya istilahnya, win streak lah, alias menang beruntun dari wali kota, gubernur, presiden, hingga 2 periode dan seterusnya. Dan ini juga yang membuat Pak Prabowo ini menang jadi presiden karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, seperti itu. Nah, begitu juga Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini diangkat menjadi calon presiden karena apa ya, viral juga ya karena gubernur konten sosial media di mana-mana tentang Pak Ganjar. Alhasil diusung oleh Partai Banteng untuk menjadi presiden. Siapa tahu menang seperti layaknya Pak Jokowi karena konten, karena sosial media akhirnya mengangkat Pak Ganjar pada saat itu. Dan begitu juga Pak Mahfud ya sebagai wakil. Pak Mahfud sendiri pernah viral yang dimana ya di situ tentang Omnibus Law, debat dengan salah satu akademis mahasiswa yang mengatakan bahwa Omnibus Law itu gini-gini. Dan pada saat itu kan tanya jawab dengan Pak Mahfud dan alhasil viral ya. Kemudian viral juga pas perumusan Undang-Undang Perampasan Aset yang dibawa oleh Pak Mahfud ke DPR. Hanya saja pada saat itu DPR menolak atau mengkontranya ya, karena harus sesuai dengan ketum partai. Pada saat itu yang jadi ketua sidangnya Pak Bambang Pacul. Saya masih ingat sih videonya seperti itu. Nah, alhasil ketika cawapres ini berkancah ya di 2024, dan alhasil yang menangnya adalah Pak Prabowo dengan wakilnya Pak Gibran. Dan ini sudah saya rumuskan pasti menang Pak Prabowo. Alasannya kenapa? Karena seperti yang kita ketahui di 2019 itu capres cawapresnya hanya dua, Pak
Jokowi sama Pak Prabowo. Jadi dua suara ini full ngedukung Pak Prabowo di 2024. Asal Pak Prabowo menang telak di 2024. Karena didukung oleh suara Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri ada anaknya 2024. Kemudian pendukung setia Pak Prabowo 2019 dukung juga Pak Prabowo sedemikian rupa. Sedangkan saya sendiri di 2024 itu ngedukung Pak Prabowo. Alasannya karena apa ya istilahnya? Karena seperti yang kita ketahui, Pak Jokowi di 2014-2019 adalah apa ya? Anggota partai, sedangkan Pak Prabowo itu ketua partai. Sehingga apa susah di backingi, susah di apa ya dikendalikan seperti presiden boneka. Oleh karena itu saya dukung Pak Prabowo di 2024 pada saat itu ya. Kemudian 2029 siapa yang akan menang antara Pak Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, seperti yang kita ketahui ya sudah dijelasin, Pak Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan juga sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan apa ya, pernah juga jadi rektor kalau dalam pendidikannya, menjadi ketua senat di UGM dan seterusnya lah. Di ranah pendidikan itu sangat banyak pengalamannya. Bahkan Pak Anies Baswedan itu masuk ke 100 tokoh intelektual dunia ya. Adapun menjadi tokoh berpengaruh muslim ya dan sebagainya lah, saya agak lupa ya catatan-catatannya. Nah, bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi sendiri? Nah, Kang Deddy Mulyadi sendiri ini sangat panjang ya. Beliau berkancah di dunia politik sejak umurnya di umur 24 tahun. Umur 24 tahun beliau menjabat sebagai DPRD Purwakarta ya sebanyak 5 tahun, selama 5 tahun. Kemudian beliau menjabat jadi wakil bupati 5 tahun, wakil bupati Purwakarta. Kemudian menjadi bupati Purwakarta sebanyak 10 tahun, 20 tahun. Kemudian menjabat sebagai DPR RI sebanyak 5 tahun karena pada saat itu mau mendaftarkan menjadi calon gubernur Jawa Barat dan hasilnya kalah karena saat itu melawan Kang Emil, dan posisinya saat itu Kang Deddy menjadi wakil gubernur, bukan gubernur tapi wakil. Nah, kemudian di tahun sekarang ya mencalonkan jadi gubernur, menang ya. Pada saat itu melawan 3 calon sekaligus. Di sana juga ada anak Pak Habibie, presiden ketiga, dan hasilnya kalah. Melawan 2 calon lainnya, menang dengan perolehan suara 60% lebih. Jadi dunia politiknya itu hampir kurang lebih sebanyak 20 tahun dan 5 tahun menjadi gubernur. Dan seperti yang kita ketahui ya, dan ada juga data terbaru mengenai elektabilitas gubernur 100 hari kerja, di mana Pak Kang Deddy Mulyadi ini mendapatkan perolehan suara sebanyak 94%. Jadi besar kemungkinan beliau akan mencalonkan diri menjadi capres di 2029. Tapi sebelum hal itu kejadian, kita kan belum tahu kedepannya seperti apa. Dan seperti yang kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah sekretarisnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mengizinkan untuk Kang Deddy Mulyadi maju sebagai capres, maka bisa saja karena di 2029 Pak Prabowo menurunkan tidak mencalonkan lagi menjadi presiden dan memajukan anak buahnya yaitu Kang Deddy untuk maju ke presiden untuk melawan Pak Anies Baswedan. Seperti hal yang kita ketahui dalam hal kampanye ini memiliki perbedaan ya, di mana Pak Anies Baswedan itu desak Anies ya, permainan intelektual tanya jawab. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi dalam kampanye itu tidak kampanye coba pilih saya dan seterusnya, melainkan melalui pendekatan sosial, pendekatan masyarakat. Misalnya bantu warga yang kesusahan dan seterusnya melalui konten ya. Seperti yang kita ketahui pada saat calon gubernur, Kang Deddy Mulyadi lebih fokus mendukung orang-orang yang tidak bersalah. Seperti halnya dalam kasus Peggy Egy Cirebon ya, yang ada pilar kasus Pina tuh. Pada saat itu kan beliau mendukung orang-orang yang tidak bersalah yang dikatakan salah. Ibaratnya kayak salah dukan kepada Peggy, padahal bukan dia, tetapi dia diduga sebagai Peggy dan seterusnya. Dan pada saat itu kan Kang Deddy lebih fokus ke ranah-ranah dukung masyarakat dibanding berkampanye ayo pilih saya jadi gubernur dan seterusnya ya, seperti itu.
Bahkan apa ya, jejak digitalnya juga ada di video kontennya Kang Deddy Mulyadi. Apakah Pak Anies dengan KDM sama-sama milik konten? Ya tentu saja. Kalau Kang Deddy kontennya ke masyarakatan, sedangkan Pak Anies Baswedan lebih ke bedah buku atau dunia intelektual, kayak pidato, misi, kajian, dan seterusnya. Itu ada Pak Anies. Nah, di 2029 ada kemungkinan Pak Anies akan melawan Kang Deddy Mulyadi. Tapi apakah sebagai pihak oposisi ataupun sebagai pihak berkelanjutan, ini kita tidak tahu ya. Seperti yang kita ketahui, Gubernur Kang Deddy Mulyadi banyak gebrakan baru saat menjabat jadi gubernur. Dan banyak sekali ya hal-hal yang apa ya, berseberangan dengan pemerintah pusat, baik dengan KPAI tentang pendidikan anak, baik dengan apa ya, Menteri Pariwisata tentang pembebasan lahan yang ada di Bogor misalnya. Ada juga tentang apa ya, tentang pertambangan ya, di mana di pusat itu pertambangan ilegal, pertambangan biasa dibiarkan begitu saja. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi perbanyak sekali pertambangan yang ilegal atau yang membahayakan maupun yang legal, banyak yang ditutup karena membahayakan masyarakat. Jadi apa ya, banyak kontra lah antara pusat dan gubernur atau dengan daerah ya, banyak perintah-perintah yang memiliki berbenturan. Tetapi dibiarkan begitu saja oleh Pak Prabowo. Karena apa ya? Karena ya kalau buat masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda ya silakan saja. Jadi ada kemungkinan Pak Kang Deddy Mulyadi ini akan oposisi ya. Ada 50-50 antara oposisi ataupun berkelanjutan. Sedangkan Pak Anies Baswedan full sebagai oposisi. Dan bisa saja Pak Anies Baswedan dengan Kang Deddy Mulyadi ini menyatu ya sebagai oposisi. Ada juga berlawanan pendapat sebagai oposisi sebagai berkelanjutan. Ada kemungkinan seperti itu. Sedangkan yang berkelanjutan yang jelas itu Pak Gibran ya, jelas itu ada kemungkinan maju sebagai berkelanjutan. Di sana juga ada Pak Kaisang ya, nggak tahu apakah mereka akan maju sebagai capres, nggak tahu enggak. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Antara Pak Anies dan Pak KDM besar kemungkinan akan maju sebagai capres 2029. Sebagai oposisi, dua-duanya oposisi, ada juga kemungkinan 50-50 ya, KDM sebagai oposisi ataupun berkelanjutan ada kemungkinan. Tergantung siapa yang akan dipasang-pasangkan. Kalau KDM dipasangkan dengan Anies, besar kemungkinan oposisi. Kalau KDM digabungkan dengan Gibran atau dengan Kaisang, itu ada kemungkinan berkelanjutan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.